uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ana Rosiana Fadila. Saya mengajar di UPTD SD Negeri Drangong 2, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dengan materi tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 1 di kelas 5 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah hasil video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, anak-anak Ibu sehat. Artinya anak-anak siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ahsan hadir? Hadir, Bu. Hadir. Badrus hadir? Hadir, Bu. Akil? Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak Ibu hadir semua. Good job ya. Berarti kamu memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran bersama Ibu pada hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, tidak bosan-bosan Ibu ingin mengingatkan, apakah kelengkapan alat tulis untuk pembelajaran hari ini sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap ya? Sudah, Bu. Pulpennya disiapkan, kemudian bukunya disiapkan, LKPD-nya disiapkan, dan jangan lupa hari ini kan kita akan praktik. Jadi disiapkan penggaris dan juga kain kering. Sudah siap ya? Sudah ya, karena Ibu sudah informasikan ya. Baik, kalau sudah siap, anak-anak jangan lupa ketika proses pembelajaran berlangsung ya, kamu harus tampil wajahnya ya di Zoom. Kemudian, kalau kamu ingin berbicara atau menjawab pertanyaan, silahkan kamu buka mikrofonnya. Tapi kalau Ibu sedang menjelaskan, mikrofonnya kamu mute terlebih dahulu ya, supaya suaranya tidak bentrok dengan suara Ibu ya. Bisa dipahami? Supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga nanti apa yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat untuk kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ahsan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dengan serius dan khusyuk ya. Silahkan Ahsan. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kamu sudah berdoa. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan bisa kamu pahami dengan baik. Ya, Ibu mau bertanya siapa yang hafal lagu Berkibarlah Benderaku? Saya, Bu. Saya, Bu. Hafal ya, insya Allah hafal semua ya. Nah, hari ini sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku ya, supaya kita bisa terus menerapkan semangat nasionalisme kita ya. Sekarang Ibu share screen, kita nyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Lambang suci gagah perwira seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa, berani meneruskan untuk perintah rakyat luar, merah putih berkilau.
Selamanya. Selanjutnya nih, supaya kamu lebih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, Ibu memiliki ice breaking ya. Kita awali pembelajaran dengan ice breaking. Sekarang Ibu tampilkan ice breakingnya ya. Nanti kita ikuti bersama-sama gerakan yang ada pada video. Siap ya? Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, Bapak kucing meong meong, Bapak kucing meong meong. Ibu ingin bertanya, sebelumnya kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar apa? Dibuka mikrofonnya yang masih ingat. Tentang ekosistem. Good job. Hari ini kita akan belajar tema 6 ya, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran 1 ya. Di sini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Kan dalam sebuah ekosistem itu banyak sekali ya unsur penyusunnya ya. Matahari juga termasuk ke dalam suatu yang ada di ekosistem ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, tujuannya adalah supaya kamu bisa menganalisis teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik ya. Tujuan yang kedua, supaya kamu dapat membuat ringkasan teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Tujuan yang ketiga, yaitu supaya kamu dapat menganalisis sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang keempat, supaya kamu dapat membuat laporan hasil percobaan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu ingin memberitahu bahwa dalam pembelajaran hari ini, kamu nanti akan membaca teks, akan menyimak video, kamu juga nanti akan melakukan presentasi, ya, dinilai presentasinya, kepercayaan dirinya, tanggung jawabnya, keberaniannya akan Ibu nilai selama proses pembelajaran, ya. Yang jangan dilupakan, hari ini juga kita akan melakukan praktik. Setiap hari Senin, kamu melakukan upacara tidak? Iya, Bu. Upacara ya. Apa yang kamu rasakan ketika upacara, kamu berdiri, berbaris, terkena sinar matahari? Panas. Panas, Bu. ya. Panas ya. Kenapa ya kira-kira tubuh kita bisa panas kalau terkena sinar matahari? Selanjutnya, di sini Ibu memiliki video. Silahkan kamu amati video berikut ini, ya. Nunu, kamu lagi ngapain? Aku sedang menjemur pakaian. Iya, aku tahu. BTW, kok baju basah bisa jadi kering ya? Entahlah, sudah kodratnya begitu. Kok kayaknya rasanya di luar panas banget ya? Iya ya, aku jadi haus. Jadi apa yang kamu amati itu berisi tentang apa videonya? Siapa yang tahu? Yuk, raise hand yuk. Matahari. Tentang matahari. Terus tentang apa lagi? Menjemur baju. Yang menjemur baju ya, menjemur pakaian yang basah menjadi kering. Terus apa lagi? Apa? Nah, baik anak-anak, terima kasih kepada yang sudah menjawab ya. Di video tersebut itu menceritakan atau menjelaskan bagaimana ya matahari memberikan pengaruh kepada kita atau makhluk hidup yang ada di bumi ini ya. Tadi videonya menjelaskan matahari bermanfaat untuk apa tadi? Untuk mengeringkan pakaian yang tadinya basah menjadi kering ya. Kemudian ada juga tadi ketika memasak air, kemudian Nunu memegang teko ternyata panas ya. Sama itu juga teko menjadi panas karena dia mendapatkan apa? Kalor dari api ya. Sumber energi panas itu banyak ya, bukan hanya matahari saja. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di
bumi, tapi ada lagi sumber energi panas yang lain seperti api. Selanjutnya di sini Ibu memiliki teks mengenai sumber energi. Siapa di sini yang mau membantu Ibu membacakan? Siapa yang mau membantu Ibu? Baik, di sini ada Safa yang sudah raise hand. Silakan Safa dibacakan teksnya. Suaranya yang lantang supaya terdengar oleh teman-temannya ya. Dibuka dulu mikrofonnya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan sumber energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Teks yang tadi dibacakan oleh Safa ini dinamakan teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau fenomena alam, sosial, maupun budaya ya. Selanjutnya, supaya kamu bisa lebih memahami mengenai teks eksplanasi, silahkan kamu simak videonya ya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Tadi di video dijelaskan bahwa struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua adalah deret penjelas. Yang ketiga yaitu kesimpulan ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memahami teks eksplanasi? Banyak caranya ya. Yang pertama tadi dikatakan dengan kita menuliskan kata kunci ya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting atau yang sering muncul dalam teks ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan kita membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan pada teks eksplanasi ya. Kata tanyanya itu bisa apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Anak-anak sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas ya. Baik anak-anak kalau sudah jelas. Selanjutnya nih di sini menentukan kata kunci ya. Cara supaya kita bisa memahami teks eksplanasi dengan menentukan kata kunci. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan teks? Tadi sudah Safa ya. Ada Vicky. Ayo Vicky dibacakan kembali teks yang tadi. Benda yang dapat menghasilkan sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan sumber energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan-tumbuhan yang disebut fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Oke, baik anak-anak beri tepuk tangan untuk Vicky. Terima kasih Vicky sudah membacakan teks eksplanasi mengenai sumber energi panas. Nah, anak-anak, dari teks ini bagaimana supaya kita bisa memahami isi teksnya? Di sini langkahnya ya, menentukan kata kunci. Kira-kira kata apa yang sering muncul pada paragraf ini?
Kata apa yang sering? Matahari. Matahari. Terus apa lagi? Energi panas. Energi panas, good job ya. Jadi dari kata kunci matahari, kata kunci energi panas, itu bisa kita rangkai menjadi suatu ringkasan ya dalam teks, sehingga ketika kita sudah menyimpulkan atau kita sudah membuat ringkasan dari suatu paragraf, artinya kita sudah bisa memahami apa isi dari teks eksplanasi. Selanjutnya di sini ada gambar. Ini gambar orang sedang apa? Sedang memasak. Sedang memasak. Masak apa ini kira-kira? Nasi goreng. Nasi goreng ya. Anak-anak, di sini ada wajan ya yang terkena api. Kira-kira apa yang terjadi pada wajan jika terus-terusan terkena api? Panas. Akan panas ya, betul ya, karena wajan ini mendapatkan kalor dari suhu yang lebih tinggi, yaitu api. Apakah api bisa disebut sebagai sumber energi panas? Ya, bisa. Bisa ya, karena sumber energi panas adalah segala sesuatu atau benda yang dapat menghasilkan panas ya. Selanjutnya, supaya kamu bisa lebih memahami mengenai sumber energi panas, silahkan kamu simak videonya, kamu tulis hal-hal penting yang ada pada video supaya kamu bisa mengingatnya kembali ketika belajar ya. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Beberapa sumber energi panas. Sumber energi panas selain api yaitu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, apa saja manfaat energi panas dari matahari? Energi panas matahari bermanfaat untuk fotosintesis bagi tumbuhan hijau. Selain itu, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Sumber energi panas yang ketiga yaitu energi listrik. Melalui seperangkat rangkaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Salah satu alat elektronik yang menghasilkan panas dari listrik adalah setrika. Nah, setrika menghasilkan listrik yang dimanfaatkan untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Sumber energi panas yang keempat yaitu gesekan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan api dari menggesekkan dua buah benda. Lama-kelamaan, panas dari gesekan kedua benda dapat menimbulkan percikan api. Baik, anak-anak ya. Tadi dijelaskan ya bahwa ada beberapa sumber energi panas. Yang pertama matahari, yang kedua api, yang ketiga ada juga listrik ya. Ini yang sekarang ini sering kita gunakan itu energi listrik ya, karena banyak sekali manfaatnya. Tadi dicontohkan dari energi listrik, setrika ya. Setrika mendapatkan panas dari energi listrik. Bisa untuk apa? Merapikan pakaian kita yang kusut ya. Kemudian yang keempat, sumber energi panas bisa kita dapatkan dengan cara gesekan ya, yaitu menggesekkan kedua benda ya. Di sini contohnya zaman dulu nih. Kalau zaman dulu itu untuk mendapatkan api dengan cara menggesekkan dua benda secara terus-menerus. Kalau zaman sekarang kita bisa mendapatkan api dengan mudah ya. Tidak harus kita menggesekkan kedua benda supaya kita bisa mendapatkan api. Makanya zaman sekarang itu segala sesuatu sangat mudah didapatkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Bersyukur ya. Bersyukur dengan keadaan sekarang karena segala sesuatunya bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, selain bersyukur kita juga harus apa? Menggunakan dengan bijak ya. Baik anak-anak, bisa dipahami? Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan pertama. LKPD-nya sudah dipegang? Sudah, Bu. Sudah ya, di sini petunjuknya. Ibu bacakan ya. Petunjuknya yang pertama, temukanlah kata-kata kunci pada teks eksplanasi yang disajikan. Kemudian, tuliskan ringkasan pada teks eksplanasi tersebut sesuai dengan kata kunci yang kamu temukan ya. Di sini di LKPD ada 3 kolom ya. Di sini kolom yang pertama kata kunci paragraf 1 nih, paragraf 1 yang ini ya. Kamu cari kata kuncinya, kata-kata yang sering muncul dan kata-kata penting yang ada pada paragraf ya.
Kemudian di kolom yang kedua, kamu menuliskan kata kunci yang ada di paragraf kedua. Kolom yang ketiga, dari kata kunci yang sudah kamu buat di paragraf 1 dan paragraf 2, kamu buat ringkasannya ya. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Untuk pengerjaannya, di kegiatan 1 ini Ibu beri waktu selama 7 menit. Silahkan kamu isi mulai dari sekarang. Tulisannya yang rapi ya. Huruf kapitalnya diperhatikan. Kita masuk ke kegiatan kedua ya. Kamu diminta untuk mencari ya apa saja, kegiatan apa saja yang menggunakan energi panas ya. Di sini ada contohnya menanak nasi. Alat yang digunakan untuk menanak nasi itu ada panci dan kompor. Bisa juga menggunakan alat penanak nasi elektrik atau biasa kita sebut dengan rice cooker ya. Nah, kemudian kamu tuliskan sumber energi panas yang digunakan. Kalau panci dan kompor, itu sumber energi panasnya apa? Api dari kompor ya. Kalau alat penanak nasi elektrik, itu sumber energi panasnya dari mana? Dari listrik ya. Di sini kamu diminta untuk melengkapi 3 kegiatan ya yang menggunakan sumber energi panas ya. Alat yang digunakan ini yang bisa ada 2 pilihan ya. Bisa dipahami tidak anak-anak untuk pengisiannya? Bisa. Bisa ya. Baik, kalau sudah paham, silahkan kamu isi. Ibu beri waktu selama 8 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Siap-siap, kita akan melakukan praktik ya. Ibu akan hitung nanti selama 1 menit. Untuk percobaan yang pertama nih, kita lakukan bersama ya. Menggosokkan kedua tangan selama kurang lebih 1 menit. Ayo, tangannya seperti ini semua. Sudah semua tangannya disiapkan? Sudah siap posisinya untuk digosokkan? Selama 1 menit ya. Dan menggosoknya itu tidak lambat, tapi secara cepat ya. Sekarang dalam hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Lanjut ke kegiatan yang kedua, percobaan kedua. Sekarang dipegang penggaris dengan kain keringnya. Ayo tunjukkan ke kamera. Ya, ditunjukkan ke kamera penggaris dan kain kering. Sudah ya? Oke, untuk praktik yang kedua sama ya, kita geserkan penggaris ke kain kering. Ya, sudah siap? Nah, dalam hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo gesek-gesek dengan cepat. Gesek-gesek dengan cepat penggarisnya ke kain kering. Waktu masih berjalan. Terus, semakin cepat, semakin cepat. Kayak lagi gesek biola tuh Ahsan tuh. Ayo terusan, semangat sekali Ahsan. Ayo Badrus juga. Terus, terus, terus. 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 Oke, sekarang penggarisnya tempelkan ke tangan kamu. Sudah? Bagaimana rasanya? Anget, Bu. Anget, panas. Ya. Berarti betul ya bahwa dengan menggosokkan kedua benda secara terus-menerus itu akan apa? Akan terjadinya apa? Panas ya. We are the dreamer. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamer. We make it happen. Cause we can see it. It's to the one that keep the magic. Respect. Oh yeah. It's to the one that got the magic. Respect. Nah, sekarang waktunya kamu untuk presentasi. Sekarang Ibu ingin 2 orang ya perwakilan dari kamu untuk mempresentasikan kegiatan 1. Ayo, siapa yang mau presentasi kegiatan 1? Yang berani, ayo Ibu nilai lo keberanian. Oke, di sini ada Gabriel. Silakan Gabriel dipresentasikan LKPD kegiatan 1. Dibuka mikrofonnya, Nat.
energi panas bumi, matahari, api. Radiasi matahari, fotosintesis, PLTS, sumber panas, energi panas matahari merupakan sumber terbesar di bumi. Baik, Gabriel. Anak-anak kita beri apresiasi untuk Gabriel. Yuk, dibuka mikrofonnya. Ya, dibuka mikrofonnya semuanya. Kita kasih jempol yuk untuk Gabriel. Yuk, kasih jempol ini. Kasih jempol ini. Kasih jempol ini. Ini. Kasih Gabriel ya. Baik ya. Selanjutnya di LKPD kegiatan kedua. Siapa yang presentasi? LKPD kegiatan 2, ayo Raisen. Di sini ada Safa. Satu lagi siapa? 2 orang dong. Oke, ada Ahsan ya. Safa dulu. Ayo Safa dipresentasikan. Memasak air, panci dan kompor dari api, kompor, dispenser listrik, mengeringkan pakaian, sinar matahari atau mesin cuci, matahari, sinar matahari, mesin cuci, listrik, membuat kue, panci dan kompor atau oven, panci dan kompor, api dari kompor, oven listrik. Baik, terima kasih Safa ya. Good job. Kamu sudah mempresentasikan dengan lantang ya. Nanti Ibu evaluasi ya. Kita refleksikan bersama-sama jawaban dari teman kamu. Selanjutnya kita ke kegiatan 3. Siapa yang mau presentasi kegiatan 3? Ada Badrus dan Vicky. Silahkan Badrus dipresentasikan. Tangan dan penggaris terasa panas. Tidak, ini dulu dong Badrus. Dibacakan dulu pertanyaannya apa, kemudian kamu bacakan jawaban kamu. Apa yang terjadi setelah kamu menggosokkan kedua tangan dan menggesekkan penggaris ke kain kering? Tangan dan penggaris terasa panas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya gesekan antara dua benda. Tuliskan kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan. Kedua benda yang digesekkan secara terus-menerus akan terasa panas. Ibu share screen hasil pengerjaan LKPD kamu. Di sini sudah muncul belum? Sudah? Nah, di sini ada punya Ahsan nih. Punya Ahsan di kegiatan kedua. Sudah oke ya jawabannya. Kira-kira Akil, jawaban Ahsan ini sudah sesuai belum? Udah. Sudah ya, sudah betul ya Ahsan. Alhamdulillah berarti Ahsan sudah paham ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Energi panas matahari. Energi panas matahari. Terus apa lagi? Dan praktik. Tentang apa, Fik? Tentang sumber energi panas. Terus kita belajar apa lagi? Teks eksplanasi ya. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana cara supaya kita bisa memahami teks eksplanasi? Tadi ada caranya disebutkan, ada 2. Apa saja, yo? Cara supaya kita memahami teks eksplanasi yang tadi dilakukan di LKPD juga. Apa, Gabriel? Kunci. Oke, membuat kata kunci. Dan selanjutnya Ibu ingin bertanya, energi panas, sumber energi panas, itu apa saja? Selain matahari. Api. Terus apa lagi? Fotosintesis, listrik, gesekan, Terus apa lagi yang paling banyak digunakan dalam sehari-hari? Listrik. Good job anak-anak, hebat ya. Anak, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? cukup baik. Tenang, baik Bu. Kegiatan apa yang paling menyenangkan di pelajaran hari ini? Ayo, kegiatan apa yang paling menyenangkan? Safa? Praktek Bu. Oke,
kalau Vicky praktek katanya. Seru ya Vicky praktek ya. Mau lagi praktek? Mau. Ya, nanti ya Bu. kita praktik kembali. Selanjutnya kegiatannya adalah kamu mengisi soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Linknya ya. Silakan kamu isi link evaluasi tersebut selama 10 menit ya. Silahkan kamu bisa mulai mengisi dari sekarang. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam hati ya. Silahkan Ahsan pimpin teman-temannya berdoa. Duduk yang rapi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati mulai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kamu paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan juga ya kamu bisa terus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, jangan lupa di rumah belajar, jangan banyak bermain. Ya, minta dibimbing atau ditemani oleh orang tua atau kakak kamu ya ketika belajar di rumah. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas semangatnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.